Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Banyak hadir di sini, Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati jajaran PBNU yang ikut hadir, hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah. Saya lupa tahun berapa, tapi saya pernah menghadiri haul Mbah Wahab, dan pada kesempatan itu saya sampaikan bahwa Mbah Wahab ini adalah wali peradaban. Karena saya perhatikan, saya memang agak lama melakukan studi wali-wali itu, bahkan sampai hunting wali ke sana kemari untuk lihat ini siapa kiai yang wali ini, karena sekarang agak kabur ini antara yang wali dan yang enggak itu. Dan saya sementara ini saya menemukan bahwa di samping wali umum itu ada wali spesialis gitu. Ya kayak dokter umum, dokter spesialis itu. Wali spesialis itu ada wali yang spesialis suwuk misalnya. Ada wali yang spesialis apa namanya, nasrul ilm, dengan menulis kitab-kitab. Ada wali yang spesialis pendidikan. Itu bisa beda-beda, karena saya pernah menemui wali yang suwuknya tidak manjur, itu ada ternyata, padahal wali tapi suwuknya tidak manjur karena memang bukan spesialis suwuk. Jadi adiknya kakek saya itu namanya Kiai Misbah Mustafa. Kitab-kitab yang ditulisnya itu luar biasa banyak, sehingga sebetulnya patut diduga beliau itu wali juga karena kitabnya banyak, tapi suwuknya tidak manjur. Suatu ketika ada santri, alumni lah, santri beliau datang, ditanya, ngarep ning ndi? Niki ajeng sowan Gus Makmun, Mbah. Kiai Makmun itu menantunya Kiai Misbah yang dulu terkenal suwuk kambing itu, memindahkan penyakit ke kambing. Dulu terkenal sekali, Allah yarham. Bojo kula sakit nih, badhe kula suwunaken suwuk tengene Gus Makmun. Kata Kiai Misbah, Makmun niku santriku, ya mantuku, mestine mandi aku nek suwuke, katanya bilang, katanya gitu. Sekiranya tak suwuk aku ae ora sarono. Carikan air, entah dibacain apa. Wes go mulai ngombekno bojomu. Engko nek seminggu durung ana perkembangan rene neh. Nah, seminggu kemudian datang lagi santrinya ini, lapor, piye mboten nonton perkembangan, Mbah, katanya. Suwuknya enggak mandi. Apa jawab Mbah Misbah itu?
Lah iya aku saiki ngerti nek aku iki dudu Gusti Allah. Apa meneh makmun. Jadi ada yang wali suwoknya nggak mandi. Dan bahwa Wahab ini wali peradaban. Karena kalau kita lihat asar dari ikhtiar-ikhtiarnya Mbah Wahab, inisiatif-inisiatif Mbah Wahab, asarnya itu adalah asar yang berskala peradaban. Dan kalau kita perhatikan sejarah atau biografi Mbah Wahab, walaupun secara umum saja, kita akan bisa memahami kenapa Mbah Wahab ini kemudian memiliki pemikiran-pemikiran dan sekaligus diwujudkan dalam inisiatif-inisiatif yang luar biasa besar maknanya di tengah-tengah dinamika sejarah yang terjadi waktu itu. Saya sudah meminta konfirmasi dari Duriyah. Menurut Ki Hasib, Mbah Wahab itu berangkat untuk belajar ke Makkah tahun 1908 dan mukim di sana sebelum kemudian kembali ke tanah air tahun 1914. Maka saya membayangkan bahwa Mbah Wahab itu mengalami secara langsung dinamika masyarakat dari segala penjuru dunia Islam menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama. Karena Perang Dunia Pertama itu persis meletus pada tahun 1914 dan berlangsung sampai dengan 1918. Dan Makkah pada waktu itu adalah kota kosmopolis, karena di sana berkumpul para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Maka pada waktu itu adalah pusat intelektual terbesar di seluruh dunia Islam. Walaupun memang ada pusat intelektual lain, misalnya di Timbuktu, itu juga dibangun di situ pusat intelektual yang cukup besar oleh sultannya yang namanya Mansa Musa, yang disebut sebagai raja terkaya sepanjang sejarah, membangun di Timbuktu itu, Afrika Barat, pusat intelektual yang besar. Dan sudah ada Al-Azhar di Kairo, tetapi Makkah tetap pada waktu itu menjadi pusat intelektual terbesar di seluruh dunia Islam, ya. Melebihi termasuk Damaskus di Syria atau Baghdad di Irak dan lain sebagainya. Sehingga representasi atau wakil-wakil dari masyarakat Islam seluruh penjuru dunia ada, ditemukan di Makkah. Maka dinamika masyarakat dunia Islam menjelang Perang Dunia Pertama pasti bisa dirasakan juga secara sangat nyata di lingkungan masyarakat Makkah, terutama
di lingkungan para pelajar yang mukim dan belajar di Makkah pada waktu itu. Dan bawa pulang persis ketika Perang Dunia Pertama itu meletus. Dan kita tahu bahwa Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani. Padahal Turki Utsmani sebelumnya adalah tulang punggung dari keseluruhan konstruksi peradaban Islam pada waktu itu yang bertahan sampai kurang lebih 7 abad, sejak abad ke-14 sampai dengan abad ke-20, yang wilayah kekuasaannya membentang mulai dari ujung Afrika Barat sampai ujung barat Afrika Utara, maksud saya, karena agak ke selatan ada Timbuktu, sampai dengan India bagian barat. Luar biasa luas jangkauan kekuasaannya, tapi kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kemudian runtuh dan bekas wilayahnya menjadi wilayah-wilayah jajahan dari pemenang Perang Dunia Pertama itu. Ada yang jadi jajahan Perancis, Italia, dan lain sebagainya, Portugal. Bahkan sesudah Perang Dunia Pertama ini Portugal melancarkan satu agenda yang disebut dengan reconquistador. Jadi menundukkan kembali apa yang mereka anggap sebelumnya merupakan wilayah-wilayah Kristen, tapi kemudian berhasil ditundukkan oleh Turki Utsmani sebelumnya. Maka Perang Dunia Pertama itu merupakan fase atau episode sejarah yang luar biasa bagi dunia Islam, bagi peradaban Islam, dan runtuh, hilang. Nah, pada saat yang sama, karena kekalahan Turki Utsmani itu juga beriringan dengan semakin matangnya kapitalisme global pada waktu itu, sedemikian rupa sehingga muncul ideologi-ideologi perlawanan yang beragam. Ada komunisme sebagai lawan langsung dari kapitalisme atau antitesa langsung, ada nasionalisme sebagai lawan dari imperialisme, dan ada Islam. Ini semua adalah percobaan-percobaan untuk menandingi apa yang pada waktu itu dianggap sebagai hegemoni penjajahan, sebagai era kolonialisme global dari kerajaan-kerajaan imperialis di Eropa, Inggris, Belanda, Perancis, Italia, dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa lihat bagaimana pada awal abad ke-20 itu meletus revolusi Bolshevik di Rusia yang melahirkan Uni Soviet. Kemudian pada 1919 Lenin mendirikan komunisme internasional, yang ini sangat menarik, merupakan gagasan yang sangat menarik terutama bagi para aktivis dunia Islam pada waktu itu, sehingga sebagian model dari Leninisme itu
kemudian diadopsi oleh satu gerakan Islam yang pada tahun 1929 mendirikan satu organisasi internasional yang dinamai Al-Ikhwanul Muslimun, yang isinya adalah Islamisme tapi dengan model gerakan, dengan teori revolusi, dengan model struktural yang nyaris sebangun dengan komunisme internasional yang digagas oleh Lenin. Maka saya, ya walaupun entah tepat atau tidak, saya sering menyebut bahwa Ikhwanul Muslimun itu adalah Islamisme Leninis, karena dia mengusung Islamisme tapi dengan kendaraan yang punya konstruksi Leninis. Di tengah pergulatan yang luar biasa itulah kemudian Mbah Wahab sepulang ke tanah air ini berpikir tentang berbagai macam hal dan membuat inisiatif-inisiatif. Beliau terlibat dalam pendirian Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Tapi beliau juga kemudian menginisiasi sendiri satu gerakan versi beliau sendiri tentang ini. Beliau membentuk Nahdlatul Tujjar. Sebelumnya beliau memprakarsai semacam forum alumni, alumni dari Timur Tengah yang merupakan forum diskusi yang diberi nama Taswirul Afkar. Dan ketika marak kesadaran tentang nasionalisme, beliau menginisiasi gerakan yang disebut Nahdlatul Wathon. Dan saya kira Nahdlatul Ulama ini pasti tidak lepas, kalau tidak bahkan merupakan wujud dari peran Mbah Wahab sebagai inisiator utama, bahwa kemudian beliau meminta kepada guru beliau Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk menjadi payung ruhani dari inisiatif ini. Tapi keyakinan, nah saya yakin bahwa ini tidak lepas dari inisiatif Mbah Wahab, karena saya punya keyakinan bahwa Wahab ini menghayati betul bagaimana gerak sejarah sejak sebelum hingga berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan berakhirnya dengan kekalahan Turki Utsmani. Itulah sebabnya para kiai, para nyai, hadirin wal hadirat, saya katakan bahwa didirikannya Nahdlatul Ulama itu adalah peristiwa peradaban. Karena kalau kita lihat bagaimana relevansi atau hubungan antara peristiwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu dengan konteks dinamika sejarah pada waktu itu, kita sebetulnya bisa melakukan rekonstruksi tentang cara berpikir para muassis, bahwa ketika konstruksi peradaban Islam yang ada sebelumnya yaitu Turki Utsmani runtuh, maka orang mencari bentuk pengganti dari konstruksi ala Turki Utsmani itu. Itulah sebabnya sebelum didirikannya NU, kita juga mencatat ada satu upaya lain yang
eh, disebut sebagai Muktamar Khilafah yang diselenggarakan di Saudi, mungkin di Makkah, saya lupa. Karena ini ada kekhalifahan yang runtuh dan hilang, sementara sebelumnya konstruksi khilafah Utsmaniyah inilah yang kurang lebih menaungi berbagai macam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di wilayah-wilayah yang bukan bagian dari wilayah Turki Utsmani, orang masih hidup dengan wawasan, dengan mindset, cara berpikir ala Turki Utsmani. Kitab-kitab fikih yang kita pelajari di sini adalah kitab-kitab fikih yang diproduksi sebagian besar dalam konteks konstruksi Turki Utsmani, yang kemudian runtuh dan isinya kita pelajari sampai sekarang. Tapi frame atau kerangka pemikiran dari kitab-kitab itu adalah realitas Turki Utsmani. Nah, tapi bangunan nyata dari konstruksi peradaban itu kemudian runtuh, dan orang harus mencari apa penggantinya. Di antara para pemikir Islam kemudian berpikir tentang khilafah yang baru, sehingga ada Muktamar Khilafah di Saudi. Mungkin ada pemikiran menjadikan Saudi, kerajaan Saudi atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ini sebagai basis khilafah yang baru. Karena Muktamar Khilafahnya itu kalau tidak salah sekitar tahun 24 atau 25. 24 ya, 25. Karena kerajaan Saudi didirikan tahun 23, kemudian Turki Utsmani diumumkan resmi bubar tahun 24, digantikan Republik Turki yang didirikan oleh Mustafa Kemal. Orang mencari dan tidak ada bentuknya. Saya kira, dan ini ada catatan, bahwa Wahab itu diajak ikut dalam Muktamar Khilafah di Saudi itu, tapi beliau tidak jadi berangkat, alasannya karena ketinggalan kapal. Yang saya yakin ini sebetulnya alasan ala itulah, cari-cari alasan ketinggalan kapal. Padahal sebetulnya beliau pada dasarnya mungkin tidak setuju Saudi dijadikan basis khilafah yang baru pengganti Turki Utsmani. Kenapa? Ya jelas-jelas Wahabi. Dan Wahabisme itu sanadnya mungkote dari sanad peradaban sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barang baru. Sementara dari awal sampai akhir sanad peradaban yang dimiliki oleh dunia Islam itu adalah sanad yang muttasil di atas basis wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada konstruksi baru bagi peradaban Islam, harus didasarkan atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau konstruksi Wahabi dijadikan basis dari peradaban baru, saya kira bahwa Wahab tidak akan setuju. Maka kemudian beliau tidak berangkat, bikin komitenya sendiri. Itu komite saya kira sekedar untuk membuktikan bahwa ini tidak cocok untuk bahwa ini tidak cocok, ini Hijaz hari itu tidak cocok untuk dijadikan basis bagi
peradaban pengganti, sehingga pulang dari sana kemudian berinisiatif mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Dan ini Masya Allah luar biasa. Para kiai, para nyai, hadirin wal hadirat, sepanjang sejarah yang namanya inisiatif peradaban itu selalu dipimpin ya sejak masa kekhalifahan mulai dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, selalu dipimpin oleh politisi, pemimpin politik dan militer. Kalau tidak pemimpin politik, panglima militer. Sayyidina Muawiyah itu adalah pemimpin politik besar, politisi besar. Sayyidina Muawiyah pada waktu itu. Karena kunci kemenangan Sayyidina Muawiyah adalah karena kapasitas politiknya yang memang luar biasa, sehingga mampu mengalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sesudah itu Abbasiyah dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah, pemimpin militer, panglima militer Abbasiyah. Sudah itu yang namanya Fatimiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki, siapa lagi? Apa Muhammad Al-Fatih, semuanya pemimpin militer atau pemimpin politik, termasuk Mughal di India Utara, termasuk Mansa Musa di Timbuktu. Ini semuanya adalah para pemimpin politik atau pemimpin militer. Dan di Indonesia bahwa mengajak ulama untuk membuat inisiasi rintisan peradaban, ini Masya Allah, ini Masya Allah. Bukan pemimpin militer dari mana? Ini anak-anak jajahan, pasti juga bukan pemimpin politik, karena yang menjadi pemimpin politik pada waktu itu bangsanya intelektual hasil pendidikan Belanda seperti Bung Karno dan lain-lain, ulama. Jadi ini visinya adalah merintis perintisan peradaban oleh ulama. Ini luar biasa. Ini bahwa maka para kiai, para nyai, hadirin hadirat, Masya Allah, ini membuat saya pribadi yakin betul bahwa Nahdlatul Ulama ini memang keramat. Karena tidak ada yang seperti ini sampai hari ini sepanjang sejarah. Tidak ada fenomena entitas seperti Nahdlatul Ulama ini. Tidak ada di seluruh dunia sampai hari ini. Nahdlatul Ulama satu-satunya. Jadi kalau Mbah Wahab mengatakan siapa yang ganggu Nahdlatul Ulama akan rusak dari dalam dirinya, dan siapa yang walaupun ngakunya NU tapi merusak NU akan rusak dari dalam dirinya. Ini adalah keyakinan kita karena kekeramatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah bahwa siapapun yang berkhidmah di dalam Jam'iyah ini harus sungguh-sungguh meneliti di dalam dirinya, dia ini maunya apa. Dia mau mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, atau dia ingin berkhidmah untuk maslahatnya Jam'iyah. Soal beda pendapat, apapun perbedaan pendapat, saya kira itu sesuatu yang tidak terelakkan. Tapi yang harus
diteliti pada diri masing-masing adalah yang dicari apa, yang diinginkan apa. Apakah sekedar mengharapkan alhamdulillah, ataukah memang sungguh-sungguh di dalam dirinya ada ghirah untuk bertabarruk dengan ikut menyumbang ikhtiar bagi kemaslahatan jam'iyah. Ini saya kira sesuatu yang dalam sekali maknanya bagi siapapun yang ingin berkhidmah, apalagi yang sudah mengaku sebagai orang-orang NU. Kita semua harus bertanya pada diri sendiri. Saya sendiri setiap hari saya mulai dengan pertama-tama mengecek ulang. Hari ini saya mau apa, mencari apa, untuk apa. Dan saya ajak teman-teman saya yang bersama-sama saya selama ini juga untuk selalu berpikir demikian. Maka saya ingin ajak, tanya diri, cari apa kamu? Karena ini bukan urusan kecil, ini urusan Nahdlatul Ulama. Sudah terlalu banyak contoh, sudah diabsen satu-satu, mulai awal sampai akhir, terlalu banyak contohnya. Jangan sampai kita terjebak karena silau oleh kebesaran Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya ketika membaca tema merawat warisan dan seterusnya, saya kira kata warisan ini harus disarai karena maknanya bisa beda. Sekitar 40 tahun yang lalu saya sowan kepada Kiai Abdullah bin Abdus Salam. Beliau ini pamannya Kiai Sahal Mahfuz Kajen. Waktu itu beliau ini sekitar pertengahan atau akhir tahun 80-an. Beliau cerita kepada saya, beliau bilang, aku itu duwe guru jenenge Kiai Hasyim Asy'ari, kata Bahdullah Salam. Rumangsaku Kiai Hasyim sugih tenan, sugih tenan. Tanah pondok yo jembar, omahe apik, duwe montor sak piturute, sugih tenan rumangsaku. Tapi bareng kapundhut jebule bondo sing kena dibagi waris iku mung gentong karo siwur sing biasane dienggo ngedusi wong mati. Liyane iku ora iso didum waris mergo apa? Mergo wakaf. Liyane wakaf sehingga ora iso didum waris. Mergo sing kena didum waris mung gentong karo siwur sing biasane diutus wong mati. Maka terminologi warisan ini harus disarai ini. Maksudnya warisan ini apa gitu? Apakah warisan buat didum-dum? Karena ini juga jadi sumber keluhannya, mbah iki piye marisi ora mari sugih mari mumet, warisan kok NU.
marai mumet ora marai sugih gitu. Ini harus kita pahami betul bahwa yang dimaksud warisan ini saya kira punya makna yang sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Pasti yang diwarisi bukan hartanya, pasti yang diwarisi bukan enak-enaknya, tapi yang diwarisi adalah tanggung jawab dan yang tidak enaknya gitu. Mudah-mudahan kita semua dengan hadir di dalam majelis ini sungguh-sungguh ikut mendapat bagian dari barokah Mbah Wahab, barokah para muassis Jamiyah ini, barokah dari Jamiyah Nahdlatul Ulama, bahwa Mbah Wahab bisa menawar untuk minta verleng kepada Israel. Itu saya kira bukti tingginya derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga menginspirasi saya bahwa saya jadi pengen minta verleng juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.